sahabat Berdasi, selamat datang di podcast pertama kami, Berdasi, berdiskusi seputar demokrasi. Podcast kali ini kita akan membahas seputar peran sosialisasi pendidikan pemilih dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Bersama saya Gung Yunia, adapun narasumber kita kali ini Bapak Imade Surya Dharma Yuda, selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Bangli. Salam hangat Bapak, bisa Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu kepada sahabat Berdasi sebelum kita memulai topik pada hari ini. Salam hangat sahabat Berdasi, perkenalkan saya Imade Surya Dharma Yuda, jadi selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Bangli periode 2023-2028. Baik Bapak, sebelum saya melanjutkan pertanyaan, bagaimana dekorasi ruangan podcast kita Bapak? Untuk dekorasi ruangan podcast ya bisa kita lihat nuansanya seperti kita tahu warna KPU, jadi gordennya merah marun, background merah marun, dan saya juga pakai baju merah marun biar kelihatan KPU-nya. Baik Bapak, itu saya lihat bajunya Tepatilah Janji ya Pak ya. Iya. Itu film kita pada saat pemilu dan pemilihan Pak. Iya, ini jadi baju ketika kegiatan pemilu dan pilkada serentak kemarin. Baik Pak, kita bisa masuk ke pertanyaan Pak. Iya. Saya sudah sangat penasaran, mungkin sahabat Berdasi juga sudah penasaran. Pertanyaan pertama saya di sini seputar tingkat partisipasi masyarakat. Sebelumnya Bapak bisa sampaikan tingkat partisipasi masyarakat kita pada pemilu dan pemilihan pada tahun 2024 ini Pak. Jadi tingkat partisipasi masyarakat ketika pemilu dan pilkada serentak kemarin, jadi ketika pemilu itu di angka 86,96%, kemudian ketika pilkada di angka 78%, dan kita meraih peringkat ketiga tingkat partisipasi masyarakat kabupaten kota di Provinsi Bali. Baik, luar biasa sekali KPU Kabupaten Bangli. Di sini Pak, saya mau tanya, apakah di pemilu sebelumnya dan pilkada sebelumnya tingkat partisipasi yang kita raih ini ada peningkatan atau malah sebaliknya? Kalau kita lihat dari pilkada sebelumnya itu kita terjadi penurunan, jadi dari angka 83% ke 78%. Jadi kalau kita lihat penyebabnya cenderung sih ketika pilkada sebelumnya itu masih situasi COVID. Jadi ketika situasi COVID kebanyakan terutama pemilih-pemilih yang berada di luar Bangli atau pemilih yang sedang bekerja di luar negeri itu semua ada di kampung halaman, sehingga mereka bisa menggunakan hak pilihnya semua. Tetapi kemarin ketika pilkada 2024, jadi situasi sudah kembali normal, jadi yang bekerja di luar negeri sudah kembali, kemudian yang ada sih kemungkinan juga yang berkegiatan di luar kabupaten itu tidak serta-merta menggunakan hak pilihnya ketika pilkada. Mungkin itu salah satu penyebab turunnya partisipasi masyarakat dari pilkada sebelumnya ke pilkada di 2020. Oh, justru COVID tingkat partisipasinya bagus ya Pak ya. Kalau begitu bagaimana? Ini kan ada penurunan tingkat partisipasi. Jadi indikator apa yang digunakan KPU untuk menilai keberhasilan tingkat partisipasi masyarakat? Apakah nilai penurunan ini juga dapat dikatakan berhasil atau harus kita usahakan untuk lakukan evaluasi agar terjadi peningkatan? Baik, kalau bicara tingkat partisipasi masyarakat juga kita memang di KPU Kabupaten itu kan ada target. Jadi target kita memang ketika pilkada khususnya itu di angka 85%.
karena pilkada sebelumnya 83,3, jadi kita targetkan di pilkada 2024 itu di angka 85%, akan tetapi hanya tercapai 78%. Memang kalau dilihat dari segi target memang tidak tercapai, tapi ya kalau kita lihat dari tingkat partisipasi masyarakat sih sudah bisa dikatakan cukup. Kalau tidak cukup tidak mungkin dapat juara 3 dong Pak. Ya. Saya ingin tanya lagi Pak, di sini kan Bapak menyatakan penurunan dan sudah dikatakan cukup. Namun pasti ada penyebabnya dong Pak, dan ada daerah-daerah yang menyebabkan tingkat partisipasi itu menurun atau bahkan sedikit di daerah tersebut yang hadir. Bisa Bapak sampaikan daerah mana mungkin yang partisipasinya rendah di Kabupaten Bangli ini? Jadi di Kabupaten Bangli memang ada beberapa daerah yang tingkat partisipasinya rendah. Kalau kita melihat dari pemilu dan pilkada sebelumnya, jadi ada beberapa daerah seperti di Kintamani itu di Kuto, kemudian Tembuku itu di Yangapi, Susut di Selat. Jadi itu kita sudah jadikan pilot project. Jadi kita lakukan sosialisasi yang lebih di daerah itu daripada daerah yang lainnya. Dan dari pilot project itu di daerah itu ada peningkatan partisipasi masyarakat. Ada peningkatan, tapi kalau dibandingkan dengan wilayah yang lainnya masih masih kurang untuk partisipasi masyarakat. Oh, baik. Walaupun ada peningkatan, Bapak bilang masih kurang. Jadi yang kita perlu lihat sekarang adalah strategi dan inovasi ataupun cara dan langkah apa yang ingin Bapak lakukan ke depannya agar daerah yang walaupun sudah ada peningkatannya namun masih rendah bisa mengalami peningkatan yang signifikan atau bisa membantu kita mencapai dengan target pemilu atau pemilihan di tahun 2029 nanti. Jadi strategi terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat, jadi secara umum atau secara garis besar ya terkait dengan pendidikan politik demokrasi dan sosialisasi ke masyarakat. Jadi dengan pendidikan politik dan demokrasi yang selalu kita lakukan, tentunya masyarakat akan lebih sadar, jadi dengan makna dan nilai demokrasi, mereka sadar dengan haknya, mereka sadar kenapa harus memberikan suaranya ketika pemilu dan pemilihan. Mungkin itu secara garis besar yang akan kita lakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih ketika pemilu dan pilkada. Melakukan sosialisasi, Bapak menyampaikan. Mungkin sebelumnya juga KPU Bangli sudah melakukan sosialisasi pastinya. Untuk meningkatkan partisipasi ataupun mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya ke TPS terdekat. Tapi masih ada rendah tingkatnya. Jadi saya ingin tahu sosialisasi yang seperti apa yang akan Bapak rancang ke depannya agar lebih menggait minat masyarakat untuk sadar akan penggunaan hak politiknya, bahwa itu penting digunakan untuk mewujudkan keinginan mereka, mewujudkan pimpinan seperti apa yang mereka inginkan. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, selain sosialisasi, itu yang terpenting adalah pendidikan politik dan demokrasi. Jadi pendidikan politik dan demokrasi kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka betul-betul sadar akan haknya, betul-betul bisa memahami dan memaknai apa itu demokrasi, kan itu intinya, sehingga meskipun apapun yang terjadi, meskipun hujan badai ketika pemilu dan pilkada, mereka tetap datang memberikan suaranya karena mereka sudah sadar betul apa haknya, kenapa mereka harus memberikan suara. Sehingga kita juga di
KPU Bangli, jadi ada beberapa kegiatan seperti kegiatan kita hari ini, jadi podcast Berdasi berdiskusi seputar demokrasi, dan kita berharap dengan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa memberikan informasi, bisa memberikan wawasan, sehingga kedepannya berpengaruh terhadap dengan partisipasi masyarakat. Jadi selain kegiatan Berdasi juga kita memulai sejak dini. Jadi kita ada program cerdas cerita demokrasi anak sekolah. Jadi kita mulai turun ke sekolah-sekolah, kita mulai mengenalkan apa itu KPU, kemudian kita mengenalkan apa itu makna politik, demokrasi, dan kita juga terkait implementasi atau pelaksanaan demokrasi sejak dini di tingkat sekolah seperti pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS. Jadi kita selalu berkoordinasi, berkolaborasi, sehingga kedepannya siswa ketika mereka sudah bisa menggunakan hak pilihnya, mereka sudah siap menggunakan hak pilihnya menjadi pemilih yang cerdas, berkualitas, dan bertanggung jawab. Baik Pak, berarti ini podcast niki programnya baru Pak ya? Baru pertama kali ini ya Pak ya? Ya, kalau podcast Berdasi ini baru episode pertama. Baru episode pertama bersama host yang juga masih magang. Berarti untuk cerdas juga kegiatan pertama Pak nih, maksudnya kegiatan yang baru Bapak rancang di kepemimpinan Bapak sebagai ketua divisi ini. Latar belakang Bapak untuk menciptakan podcast dan liputan Berdasi ini inginnya seperti apa Pak? Maksudnya agar sadar, agar mengimplementasikan sejak dini, keinginan terbesar Bapak itu sebenarnya apa untuk membuat podcast dan liputan cerdas? Jadi kalau tujuan utamanya tentunya seperti yang sudah saya singgung tadi, ya itu mewujudkan pemilih cerdas, berkualitas, bertanggung jawab, sehingga nanti kedepannya itu yang akan mewujudkan demokrasi yang kuat, demokrasi yang berkualitas dan bermartabat. Itu tujuan utamanya. Tetapi pendidikan politik dan demokrasi itu tidak semerta-merta kalau bisa dicontohkan seperti kita menanam pohon atau menanam seperti menanam durian. Jadi hari ini kita tanam, tidak akan bisa kita nikmati hari ini. Jadi hari ini kita tanam, baru bisa kita nikmati mungkin 3 tahun ke depannya kalau menanam durian. Tetapi kalau dalam hal ini mungkin kita tanam hari ini, kita berikan pendidikan politik demokrasi kepada seluruh lapisan masyarakat, akan kita nikmati pada pemilihan atau pemilu-pemilu yang akan datang. Mungkin seperti itu. Baik Pak, untuk program liputan cerdas dan podcast ini apakah hanya akan mensasar KPU saja, maksudnya atau ada instansi lain mungkin yang akan diajak bekerja sama, atau kita ada bukan hanya sekolah saja mungkin, atau kampus? Untuk selanjutnya bagaimana Pak? Jadi untuk selanjutnya terkait dengan kalau cerdas sudah jelas kita sasarannya memang sekolah. Jadi kita ingin menanamkan terkait pendidikan politik demokrasi ke sekolah-sekolah. Itu kita mulai dari SMP. Jadi kita kemarin juga terjun di SMP, kemudian SMA, dan nanti juga di universitas. Tapi dalam kegiatan podcast Berdasi, jadi nanti kita akan hadirkan narasumber, jadi juga akan kita laksanakan secara live sehingga masyarakat mungkin bisa langsung bertanya, langsung bisa berdiskusi. Kemudian juga kita ada program seperti webinar yang kedepannya juga akan menghadirkan narasumber, akademisi yang berkualitas sehingga bisa betul-betul memberikan pemahaman, betul-betul memberikan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat, utamanya di Kabupaten Bangli. Baik, sahabat Berdasi, sudah didengar kan? KPU Kabupaten Bangli sudah memiliki banyak sekali terobosan yang perlu dukungan sahabat Berdasi sekalian untuk bisa sahabat tonton agar maksud dan tujuan dari divisi sosialisasi
khususnya terutama KPU Kabupaten Bangli untuk meningkatkan serta mewujudkan pimpinan yang diinginkan. Jadi untuk sahabat Berdasi tolong ditonton video kami yang sudah tayang di platform-platform media sosial KPU Kabupaten Bangli. Baik Bapak, adapun pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan. Apa harapan Bapak ke depannya, terutama khususnya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bangli? Jadi harapan saya yang pertama, jadi kegiatan-kegiatan kita seperti podcast Berdasi, kemudian webinar itu bisa nantinya diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat Bangli, sehingga melalui kegiatan itu kita bisa memberikan pemahaman pendidikan politik dan demokrasi kepada seluruh masyarakat Bangli, sehingga kedepannya sesuai dengan tujuan utama kita bisa menghasilkan pemilih yang cerdas, berkualitas, bertanggung jawab demi demokrasi yang kuat dan bermartabat khususnya di Kabupaten Bangli. Baik, terima kasih Bapak atas informasi yang sangat luar biasa dan berkualitas pada hari ini. Baik sahabat Berdasi, semoga podcast pertama kami ini dapat memberi manfaat bagi sahabat semua. Nantikan podcast kami selanjutnya. Salam hangat dari kami bagi seluruh sahabat Berdasi sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa.